Anak tongkrongan, anak rumahan. Sebenarnya siapa sih yang lebih keren? Kita akan membahas pertarungan epik, perdebatan yang gak ada ujungnya antara anak tongkrongan versus anak rumahan. Dua gaya hidup yang berbeda 180 derajat ini sering banget bikin konflik. Mulai dari nongkrong di kafe, sampai kerja kelompok. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih keren? Anak tongkrongan atau anak rumahan? Terus apa sih kelebihan kekurangan mereka? Dan kenapa sih kita perlu bahas ini? Tapi sebelum kita mulai, klik dulu tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya channel ini terus berkembang. Udah? Yuk kita lanjut kenalan sama aktor utama hari ini. Kita mulai dengan memperkenalkan dua spesies manusia ini yang seringkali jadi bahan obrolan. Anak tongkrongan dan anak rumahan. Mereka ini sebenarnya kayak Tom and Jerry, saling berbeda, saling bertengkar, tapi diam-diam saling melengkapi. Oke, mari kita bahas tentang anak tongkrongan dulu. Ciri-ciri utama anak tongkrongan. 1. Mereka tahu semua tempat nongkrong yang punya vibes sampai yang legendaris. Bahkan, cafe hidden gem yang ada di Google Maps pun mereka tahu. Mereka juga tahu semua tempat makan yang murah tapi enak. Dan kalau misalnya kamu ikut nongkrong sama mereka, tiba-tiba ada kang parkir bilang, ini temennya ya? Silakan masuk. Jadi kayak seakan-akan mereka tuh udah jadi selebriti lokal yang terkenal gitu. 2. Punya grup WhatsApp yang gak pernah sepi sebanyak cabang minimarket. Ada grup alumni, grup angkringan, grup tongkrongan, grup mager, grup motor, bahkan grup khusus tungguin gue OTW. Tapi yang lucu, kalau misalnya ditanya di grup keluarga, mereka sering pura-pura bilang pesannya tenggelam. Kapal Titanic aja tenggelam. 3. Ahli mencairkan suasana. Jadi anak tongkrongan itu ibarat icebreaker hidup. Bisa ngobrol dan bercanda sama siapa aja. Lagi makan rame-rame, tiba-tiba ada yang cerita. Pengalaman dia naik motor tanpa rem di jalan turunan. Semuanya ketawa ngakak. Nah, lucunya mereka tuh juga punya kamus rahasia. Kayak misalnya istilah gabut jadi ganggu butuh temen. Atau nongkrong berubah jadi cari inspirasi. Fun fact, anak tongkrongan itu sering dianggap punya relasi yang luas. Mau cari kontrakan rumah? Tanya anak tongkrongan. Mau tahu gosip terbaru? Tanya anak tongkrongan. Dan pastinya, kalau mau cari tahu tempat tongkrongan terbaik, mereka jagonya. Nah, aku tuh punya teman namanya Ferry. Dia tuh anak tongkrongan banget. Pernah pas itu, dia tuh telat nongkrong sampai 3 jam. Terus pas dia datang, dia bilang, sorry bro, gue habis survei tempat nongkrong baru buat next event. Semua orang malah tepuk tangan. Hebat kan alibinya? Jadi kalau kamu punya anak tongkrongan di hidupmu, pastikan jangan baperan. Karena pasti mereka nggak kenal sama yang namanya tepat waktu. Tapi jangan lupa, mereka juga jago bikin suasana hidup loh. Now let's move on to anak rumahan. Kalau anak tongkrongan tuh raja jalanan. Kalau anak rumahan, penguasa sofa. Ciri utama anak rumahan. 1. Mereka punya skill rebahan versi dewa. Jangan salah, rebahan itu seni loh. Posisi harus pas, sudut kepala harus nyaman. Dan pastikan remote TV ada dalam jangkauan. Anak rumahan itu biasanya punya zona nyaman yang susah banget buat ditinggalin. Mereka adalah raja dan ratu di habitatnya sendiri. Dan bahkan mereka juga punya setelan favorit. Kaos longgar, celana pendek, dan sandal jepit. Kalau kamu tanya mereka, kamu weekend ini ngapain? Jawabannya standar. Paling nonton Netflix, YouTube, scroll TikTok, atau maraton drakor. 2. Mereka nggak suka ribet. Jadi waktu ada ajakan nongkrong keluar, mereka pasti punya 3 tahapan jawaban. Tahap 1, ya nggak bisa deh, ada acara keluarga, maaf ya. Tahap 2, boleh, tapi tempatnya di mana? Tahap 3, aduh kayaknya nggak bisa deh, aku lagi capek banget. Padahal dari awal mereka emang nggak niat buat keluar. 3, mereka ahli multitasking dari rumah. Mereka tuh bisa ngerjain tugas sambil streaming video, sambil nyemil snack, bahkan sambil jawab chat temen. Dan semuanya itu dilakukan di sofa atau di tempat tidur, tanpa beranjak dari tempat. Kalau misalnya anak tongkrongan bilangnya OTW terus, anak rumahan slogannya staycation selamanya. Nice. Fun fact, anak rumahan itu sering dianggap anak mager. Padahal mereka tuh bisa kerja multitasking dengan hasil yang baik, dengan dalam diam. Itu bakat alami loh. Temenku yang anak rumahan, kalau misalnya ditanya, kamu bosen gak sih di rumah terus? Pasti jawabannya, bosen sih, tapi kan
Di kamarku AC-nya dingin. Jadi kayak eman gitu loh kalau misalnya ditinggal keluar. Dan yang lebih lucu lagi adalah dia ngomong kayak gitu sama aku sambil pakai masker muka, nyemil keripik, nonton drakor, padahal lagi ngerjain tugas. Multitasking garis keras banget gak sih? Jadi anak rumahan itu paham banget cara menikmati hidup. Mereka nggak perlu ke kafe fancy atau tempat wisata yang mewah buat nikmati hidup. Cukup dengan kasur yang empuk, wifi kenceng, dan makanan yang enak. Itu udah bikin mereka bahagia. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua tuh kayak berasal dari dua dunia yang berbeda. Tapi jujur, aku tuh selalu kagum banget sama dua tipe ini. Anak tongkrongan itu bikin hidup jadi lebih seru. Sedangkan anak rumahan itu bikin kita sadar tentang pentingnya slow living, biar kita bisa menikmati hidup loh. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak? Pretty good. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sering bikin anak tongkrongan dan anak rumahan itu ribut habis-habisan, yaitu perbedaan gaya hidup mereka. Jadi kalau misalnya ibarat pertandingan sepak bola, anak tongkrongan ini ibaratnya penyerang, sedangkan anak rumahan itu ibarat pemain bertahan. Dua-duanya punya strategi, tapi seringkali nggak sinkron di lapangan. Yuk kita bahas lebih dalam. Satu, cara berinteraksi. Anak tongkrongan itu lebih suka ngobrol tatap muka. Mereka tuh social butterfly sejati. Jadi, suka ngobrol kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja. Buat mereka itu, ngobrol di kafe atau angkringan itu terapi jiwa. Dan pas nongkrong di kafe, tiba-tiba pelayannya tanya, "Mas mau pesan apa?" Mereka tuh nggak langsung jawab pesanannya apa. Mereka bakal tanya dulu, "Mas, udah berapa lama kerja di sini? Kerja di sini asik nggak, Mas?" Bukan langsung pesen, malah tanya balik. Nah, beda banget sama anak rumahan. Anak rumahan itu lebih nyaman di balik layar. Chat panjang atau voice note, oke banget buat mereka. Dan mereka tuh lebih suka pesan makanan lewat aplikasi online. Ya, walau bisa overthinking soal review, kalau aku kasih bintang 4, abang ojolnya bakal marah nggak ya? Tapi kalau misalnya bintang 5, kayaknya lebay nggak sih? Dan akhirnya mereka nggak pesen sama sekali, dan berakhir makan mie instan. Seriously. 2. Cara menikmati waktu luang. Nah, anak tongkrongan itu punya slogan. Ayo kita nongkrong sampai pagi. Jujur mereka tuh nggak bisa diem. Weekend buat mereka artinya eksplorasi. Bro, ada kafe baru tuh di ujung kota. Berdenger sih vibes-nya industrial banget. Nah, sekarang yuk. Dan lucunya mereka tuh sering banget ngajak keluar orang yang nggak niat keluar rumah, alias anak rumahan. Nah, anak rumahan kalau diajak gitu jawabannya standar. "Bade bro, aku lagi banyak kerjaan nih." Yang artinya adalah, nggak banget bro. Kasur gue lebih nyaman daripada industrial manapun. Yeah, boy. Lucunya, kalau misalnya anak tongkrongan berhasil ngajak keluar anak rumahan, malah jadi cerita komedi. Pernah nggak lihat anak rumahan yang nongkrong di tempat ramen mahal? Mereka bisa ngomong, "Hah? 100.000 cuma dapat mie aja? Gini mah aku bisa beli 10 mie instan, tambah telur, tambah kerupuk. Kan mending bikin sendiri nggak sih?" Dan anak tongkrongan cuma jawab, "Bro, ini tuh pengalaman. Experience itu penting." Dan nggak lama kemudian anak rumahan bakal bilang, "Udah jam 9, pulang yuk. Udah ngantuk nih. Besok kan mau Netflix maraton." 3. Cara menangani masalah. Disinilah perbedaan antara anak tongkrongan dan anak rumahan semakin kelihatan. Anak tongkrongan itu kalau misalnya ada masalah, pasti jawaban mereka, "Santai bro, pasti aja di jalannya." Bahkan kalau masalahnya besar sekalipun, mereka bakal bilang, Udah ngopi aja dulu biar fresh." Tapi ujung-ujungnya mereka kelabakan cari solusi. Sementara anak rumahan, jangan salah. Mereka itu PhD dalam hal overthinking. Contohnya kalau misalnya lagi musim hujan. Anak rumahan langsung overthinking. Aduh, kalau misalnya hujan terus, gimana kalau listriknya mati? Gimana kalau banjir? Gimana kalau wifi-nya putus? Padahal, baru juga gerimis kecil. Lucunya, meskipun anak tongkrongan dan anak rumahan ini saling bertolak belakang, tapi mereka tuh sebenarnya saling melengkapi. Anak tongkrongan ngajarin anak rumahan buat santai. Sedangkan anak rumahan ngajarin anak tongkrongan buat selalu berpikir panjang. Aku sih pernah lihat anak tongkrongan ngajak anak rumahan buat nonton konser. Hasilnya, anak rumahan habis beli tiket itu selalu mikir, kalau misalnya konsernya diundur, bisa refund nggak? Sedangkan jawaban dari anak tongkrongan, santai aja kali, fokus aja nikmatin musiknya nanti. 4. Prioritas hidup yang berbeda. Ini nih yang sering jadi konflik besar. Anak tongkrongan itu hidup untuk vibes. Buat mereka itu, nongkrong itu bukan cuma sekedar duduk, tapi tentang sosial, bonding, dan terapi. Anak rumahan, mereka tuh prioritasnya kenyamanan dan efisiensi. Ngapain lama-lama nongkrong di kafe? Kalau misalnya ada yang mau dibicarain, chat aja. Atau kalau misalnya penting banget, voice note atau call deh. Gak usah ribet. Hemat waktu, hemat uang. Dan lucunya, kalau misalnya mereka ketemu di kerja kelompok, bakal ada perdebatan. Anak tongkrongan bakal bilang gini, nanti kita meeting offline ya. Aku udah nemuin cafe yang lucu banget, yang cocok buat kita brainstorming. Nah, anak rumahan malah jawab, brainstorming apaan? Orang cuma disuruh bikin PPT 5 slide doang, ngapain sih pakai brainstorming segala?
Udah, kirim aja idenya di chat, selesai kan? Dan akhirnya debat mereka lebih panjang dibanding diskusi kelompok itu sendiri. Wow. Jadi sebenarnya perdebatan mereka tuh lucu sih. Sebenarnya dua kelompok ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Anak tongkrongan itu ibarat komedian hidup yang bikin kita jadi terus ketawa, tapi kadang lupa serius. Sedangkan anak rumahan adalah perencana ulung yang seringkali overthinking. Tapi inilah yang bikin dunia jadi seru. Coba bayangin deh kalau misalnya hidup ini isinya cuma anak tongkrongan. Kan nanti bahaya kalau misalnya hidupnya jadi nggak produktif. Tapi kalau misalnya kalian bayangin hidup ini isinya cuma anak rumahan. Bosen nggak sih? Nggak bakal ada inovasi kayak angkringan vibes estetik. Oke teman-teman, kita udah kenalan, bahas konflik, bahkan bongkar kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang, yuk kita cari solusi biar anak tongkrongan dan anak rumahan bisa hidup damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga kalau misalnya dipaksa buat kerja bareng. Karena jujur kalau misalnya anak tongkrongan dan anak rumahan ini bisa dikombinasi, hasilnya bisa jadi kolaborasi yang epic. Go! Let's go! Yeah! Siap? Yuk kita mulai. 1. Pilih tempat ketemu yang netral. Masalah paling besar adalah anak tongkrongan gak betah di rumah, anak rumahan ogah keluar rumah. Jadi solusinya adalah cari tempat ketemu yang netral. Misalnya kafe yang punya tempat cozy kayak di rumah. Aku pernah lihat grup anak tongkrongan ngajak anak rumahan ke kafe lesehan. Awalnya anak rumahan protes. Hah, kafe? Aduh, mahal nih pasti. Tapi begitu lihat ada sofa empuk dan colokan, mereka langsung ngomong, wah, boleh nih. Ada wifi juga kan? Ada dong, jangan salah bro. Gini-gini tongkrongan gue itu udah dapet review bintang 4,9. Jadi ya gak usah diragukan lagi lah ya. Akhirnya mereka bisa kerja sambil santai. Nah lucunya anak rumahan langsung nyetel playlist Lofi, sedangkan anak tongkrongan langsung minta diputerin playlist JJ Remix. Dan kalau misalnya ide tempat ketemuan gak dapet juga, bisa coba ngadain tempat belajar kerja kelompok hybrid. Jadi anak tongkrongan bisa tetap di tempat nongkrongnya, sedangkan anak rumahan bisa kerja sambil di rumah, sambil kolan. Ini harus menghargai zona nyaman dari kedua kelompok. Anak rumahan butuh waktu adaptasi di keramaian, sedangkan anak tongkrongan juga nggak bisa hidup di tempat sepi terlalu lama. Jadi perlu cari waktu dan tempat yang pas buat keduanya. 2. Bagi tugas sesuai keahlian. Kolaborasi mereka tuh bisa berhasil kalau misalnya kita tahu kelebihan dari masing-masing kelompok. Anak tongkrongan ini biasanya jago ngomong dan jago negosiasi. Sementara anak rumahan itu lebih jago dalam strategi dan detail. Jadi bisa bagi tugas sesuai kemampuan, gabungkan kekuatan mereka. Jadi anak tongkrongan itu bisa jadi tim PR atau marketing, sedangkan anak rumahan itu bisa jadi tim planner atau editor. Misalnya nih ada proyek dari kampus. Nah, anak tongkrongan itu bisa bagian maju untuk presentasi, karena mereka tuh bisa ngomong santai dan bisa bikin dosen ketawa. Anak rumahan fokus di belakang layar, ngecek typo di slide, dan memastikan semua dokumen rapi. 3. Tetapkan aturan main yang jelas. Karena mereka punya cara kerja yang beda banget, jadi penting buat bikin aturan main. Jadi anak tongkrongan itu harus belajar untuk lebih tepat waktu. Sedangkan anak rumahan harus belajar untuk lebih fleksibel. Nah, temanku tuh pernah cerita. Jadi ada grup anak tongkrongan yang ngadain meeting janjiannya jam 7 malam. Si anak rumahan ini udah siap dari jam 6.30. Dan anak tongkrongan ini datangnya jam 8. Aksinya, anak rumahan ngomel. Mereka bilang, ih kamu pikir waktuku gratis? Tapi jawaban anak tongkrongan malah, Woi bro, santai dulu, chill. Penting vibes dulu. akhirnya mereka bikin aturan. Kalau meeting offline, toleransi keterlambatan 15 menit. Udah kayak kuliah aja ya. Kalau meeting online, anak tongkrongan nggak boleh nyalain kamera sambil makan mie instan. Karena itu bisa bikin fokus anak rumahan terganggu. Hasilnya, meeting mereka jadi lebih produktif. 4. Cari hobi yang sama. Supaya nggak ada konflik, coba cari hobi yang dua-duanya bisa suka. Misalnya main board game. Anak tongkrongan ini bakal suka karena bisa main rame-rame. Sedangkan anak rumahan itu juga fine-fine aja sih. Karena nggak diharuskan buat keluar rumah. Jujur, aku tuh pernah ikut main board game sama anak tongkrongan dan anak rumahan ini. Dan hasilnya tuh seru banget. Jadi anak tongkrongan itu asik banget bikin strategi sama teriak-teriak. Serem dia aja, ngapain sih sama aku? Sementara anak rumahan itu sibuk baca aturan sambil ngatur strategi. Sibuk baca aturan gamenya tuh kayak berasa belajar buat ujian aja. Lucunya mereka tuh kompak banget kalau lagi main bareng. Tongkrongan itu bikin suasana makin rame, sedangkan anak rumahan itu bikin game tetap on track. Cuma komunikasi yang terbuka. Kunci utama, komunikasi. Anak tongkrongan harus belajar lebih peka, sementara anak rumahan harus belajar lebih santai. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan baperan, tapi diselesaikan baik-baik. Jangan lagi ada yang stereotip yang bilang, ah anak tongkrongan nggak serius. Atau anak rumahan antisosial. Karena setiap orang punya gaya hidup unik.
Temenku, Ferry, anak tongkrongan, itu pernah lupa ngasih jadwal meeting di grup. Anak rumahan langsung ngomel. Kok lo nggak bilang-bilang sih? Aku udah lama nyiapin jadwal dari pagi loh. Tapi si Ferry ini dengan santai bilang, Sorry. Tadi aku TW, terus kelupaan. akhirnya mereka semua bikin kesepakatan. Semua jadwal harus dikirim maksimal 24 jam sebelum kegiatan. Ajaibnya, kesepakatan itu bikin mereka jadi disiplin. Jadi solusinya simpel kan? Kalau misalnya anak tongkrongan dan anak rumahan itu mau lebih belajar buat ngerti satu sama lain, ada yang nggak mungkin kok. Dan jujur aja, dunia ini lebih seru kalau ada dua tipe manusia ini. Bayangin kalau misalnya dunia ini isinya cuma anak tongkrongan. Mungkin jadi bangsa yang penuh vibes tapi minus produktivitas. Atau kalau misalnya semua orang itu kayak anak rumahan. Dunia ini bakal sepi dan kaku banget. Guys, kita udah ngelewatin perjalanan epic dari anak tongkrongan versus anak rumahan. Mulai dari perkenalan mereka yang absurd, konflik unik, sampai solusi damai yang gak kalah lucu. Jadi, apa kesimpulan besar dari semua ini? 1. Anak tongkrongan dan anak rumahan itu saling melengkapi. Kalau dipikir-pikir, dunia ini nggak bakal lengkap kalau cuma ada salah satu dari dua tipe orang-orang di sini. Anak tongkrongan itu ibarat bumbunya kehidupan, yang bikin suasana rame dan penuh warna. Sedangkan anak rumahan itu ibarat kuahnya, yang bikin hidup selalu hangat dan penuh ketenangan. Tanpa salah satu dari mereka, rasanya nggak bakal lengkap. Aku pernah lihat grup mahasiswa itu yang bikin acara di kampus. Anak tongkrongan yang nyiapin konsep acaranya. Kayak kita bikin mini lapangan, ada food truck-nya, dan di endingnya ada DJ buat malam penutup. Anak rumahan langsung nimpalin. Tapi izin dari kampus udah keluar belum? Budgetingnya udah dicek belum? Jangan sampai minus ya. Hasilnya? Acara itu sukses besar. Anak tongkrongan bikin vibes-nya pecah, dan anak rumahan bikin suasananya rapi dan terorganisir. Jadi mereka tuh kayak ibarat tim Avengers di kehidupan nyata. 2. Saling menghargai gaya hidup masing-masing. Kadang konflik antara anak tongkrongan versus anak rumahan itu diawali karena kurangnya penghargaan satu sama lain. Anak tongkrongan suka bilang, lo nggak asik, di rumah mulu. Anak rumahan balas, lah, lo tuh boros banget. Nggak pernah mikir masa depan, kerjaan nggak beres. Stop it. Padahal kalau misalnya kita berhenti ngejudge dan coba ngerti, bakal lebih gampang buat akur. Pernah ada cerita si Fajar, anak tongkrongan sejati, ngajakin Rani, si anak rumahan garis keras, buat ngongkrong di kafe. Awalnya Rani ngomong, ngapain sih duduk lama buang-buang waktu? Tapi pas dia nyobain, ternyata enak juga ya, minum kopi sambil duduk nikmatin pemandangan. Sebaliknya pas Fajar main ke rumah Rani buat belajar bareng, dia bilang, wah ternyata kerja di rumah enak juga ya, hemat dan gak ribet. Jadi mereka sama-sama belajar untuk menghargai budaya masing-masing. 3. Kolaborasi itu kuncinya. Intinya kalau misalnya anak tongkrongan dan anak rumahan itu mau kerja bareng, hasilnya bakal luar biasa. Tapi ya dua-duanya harus mau sedikit kompromi. Anak tongkrongan harus belajar lebih disiplin, sedangkan anak rumahan harus belajar lebih santai. Kalau itu bisa dicapai, wah, dunia bakal jadi tempat yang damai dan seru banget. Aku tuh pernah dengar cerita dari anak tongkrongan dan anak rumahan yang bikin usaha jual merchandise online. Anak tongkrongannya itu bagian marketing sama bikin konten lucu di Instagram. Nah, anak rumahannya itu handle stok barang, packing, dan bagian ngurusin budgeting keuangan. Hasilnya, omset mereka tuh naik 2 kali lipat dalam sebulan. Keren kan? Nah, sekarang giliran kalian guys. Aku mau tahu nih, kalian itu tim anak rumahan atau anak tongkrongan? Apa pengalaman lucu atau unik kalian sebagai salah satu dari dua tipe ini? Mungkin kalian ada yang merasa tengah-tengah? Kadang tongkrongan, kadang rumahan. Cerita di kolom komentar ya. Mungkin nanti bakal ada episode khusus buat bahas pengalaman kalian. Karena siapa tahu cerita kalian itu bisa bikin orang lain ketawa atau belajar hal baru dari pengalaman kalian. Dan tentunya sebelum kalian cabut, jangan lupa klik like di video ini kalau misalnya kalian merasa terinspirasi dan terhibur. Klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lucu selanjutnya. Wait, dan jangan lupa aktifin tombol lonceng notifikasi supaya kalian jadi penonton pertama setiap aku upload. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, baik anak rumahan maupun anak tongkrongan, kalian semua keren dengan cara kalian sendiri. Stay awesome guys. Dadah, sampai jumpa di cerita relate selanjutnya.